Apakah kalian tahu jika Swiss adalah negara paling netral di dunia? Bahkan saat terjadi Perang Dunia I dan II tidak tersentuh sama sekali. Lebih lengkap tentang Swiss, inilah videonya. Swiss atau secara resmi Konfederasi Swiss adalah sebuah negara federal di Eropa Tengah. Negara ini juga adalah negara yang terkurung daratan atau disebut landlocked yang terletak di pertemuan Eropa Barat, Tengah, dan Selatan. Swiss berbatasan dengan Jerman di utara, Italia di selatan, Prancis di barat, dan Austria di timur. Swiss dikenal sebagai negara netral tapi memiliki kerjasama internasional yang kuat. Swiss memiliki luas daratan sekitar 41.290 km persegi yang membuat negara ini menjadi negara terbesar ke-21 di Eropa dan urutan 132 di dunia. Luas daratan ini jika kita bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia masih sedikit lebih kecil dari Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah sekitar 42.012 km persegi. Secara geografis, Swiss terletak pada ketinggian rata-rata 1.350 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya menjadi salah satu negara tertinggi di dunia. Swiss terbagi antara dataran tinggi Swiss, pegunungan Alpen, dan Jura. Pegunungan Alpen menempati sebagian besar wilayah di negara ini, sedangkan untuk sebagian besar populasi penduduk terkonsentrasi di dataran tinggi Swiss, yang di dalamnya menampung kota-kota besar seperti Zurich, Jenewa, dan Basel. Populasi penduduk Swiss pada tahun ini adalah sekitar 8.786.842 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 213 orang per kilometer perseginya. Kota Zurich menjadi kota terbesar di Swiss dengan populasi penduduk sekitar 1,5 juta lebih, bahkan mendekati 2 juta jiwa. Diikuti kota Jenewa dan Basel di urutan 2 dan 3. Kemudian ada kota Bern di urutan keempat yang sekaligus adalah ibu kota Swiss secara de facto. Swiss memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman yang dituturkan di Swiss Utara, Tengah, dan Timur, bahasa Prancis dituturkan di Swiss Barat, bahasa Italia dituturkan di Swiss Selatan, dan bahasa Romans dituturkan di Swiss Tenggara. Swiss tidak memiliki agama resmi negara, namun Kristen menjadi agama mayoritas di negara ini dengan persentase sekitar 70% dari populasi penduduk pada tahun 2016 sampai 2018. Agama Kristen juga terbagi dengan beberapa alirannya seperti Gereja Katolik, Gereja Reformasi Swiss, Gereja Protestan, Gereja Ortodok Timur, dan denominasi Kristen lainnya. Kemudian, agama lain non-Kristen pun berkembang di negara ini, seperti Islam dengan penganut sekitar 5,3%, Hindu 0,6%, Buddha 0,5%, Yahudi 0,25%, ateis atau agnostik 22,9%, dan agama lainnya 0,4%. Swiss menganut sistem pemerintah Republik Federal. Pemerintahannya terdiri oleh 7 anggota yang dipilih oleh Federal Assembly. Ketujuh orang itu memimpin departemen utama di Swiss. Status mereka setara dengan menteri. Namun, ada yang unik di sistem pemerintahan negara ini di mana ketujuh orang pilihan itu secara bergantian dipilih menjadi presiden dengan jabatan selama 1 tahun. Saat ini, Swiss dipimpin oleh Alain Berset sebagai presiden. The Swiss Armed Force adalah angkatan bersenjata negara ini, yang diantaranya adalah angkatan darat dan angkatan udara. Negara ini tidak mempunyai angkatan laut dikarenakan wilayahnya yang terkurung daratan. Namun, di danau yang berbatasan dengan negara lain, kapal-kapal bersenjata terus berpatroli. Swiss menerapkan wajib militer bagi warga negara laki-laki dari umur 20 hingga 34 tahun. Angkatan bersenjata Swiss memiliki sekitar 120.496 personel pada tahun 2017. Yang dimana 9.163 adalah personel profesional dan sisanya adalah wajib militer dan wanita yang dinas militer secara sukarela. Swiss memiliki ekonomi yang stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Tercatat pada tahun 2011, Swiss termasuk ke dalam negara termakmur di dunia menurut pendapatan per kapita. Negara ini berada di urutan ke-19 pada besarnya produk domestik bruto dan berada pada urutan ke-36 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Swiss juga berada pada urutan ke-20 menurut ekspor meski ukurannya yang kecil. Swiss juga mendapatkan rating tertinggi di Eropa untuk indeks kebebasan ekonomi pada tahun 2010. Pendapatan per kapita negara ini lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropa Barat lainnya. Pada tahun 2021, PDB per kapita Swiss berada di angka 91.991 US dollar.
Sejarah Swiss. Suku pertama yang diketahui di daerah ini adalah anggota budaya Hallstatt dan Latene. Budaya Latene tumbuh dan berkembang selama abad besi akhir dari sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Kemungkinan dengan beberapa pengaruh dari peradaban Yunani dan Etrusker. Salah satu kelompok suku terpenting di kawasan Swiss adalah Helvetii. Kemudian pada abad pertengahan awal dari abad keempat, perpanjangan arah barat Swiss modern menjadi wilayah Raja Burgundia. Sementara suku Alemannia menempati dataran tinggi Swiss pada abad ke-5 dan lemah Alpen pada abad ke-8. Dari tahun 561, Raja Guntram dari Merovingia cucu Colwyd I mewarisi kerajaan Burgundia Frankia yang membentang dari barat hampir sejauh sungai Rhine. Di timurnya, suku Alemanni diperintah di bawah kadipaten nominal di Frankia karena bangsa Frankia mengisi kekosongan akibat menurunnya pencapaian Bizantium Romawi ke barat. Daerah ini secara lebih lanjut terbagi atas Neustria di barat kerajaan Frankia dan bagian timur kerajaan disebut Austrasia. Meloncat jauh ke akhir abad ke-8, tepatnya pada tahun 1798, pasukan revolusi Prancis menaklukkan Swiss dengan menegakkan konstitusi baru yang seragam, yang memusatkan pemerintahan negeri dan secara efektif menghapuskan kanton. Negara ini ditegakkan oleh pasukan penyerang asing dan menghancurkan tradisi yang sudah berlangsung selama berabad-abad, membuat Swiss tak lebih dari negara satelit Prancis. Ketika perang pecah antara Prancis dan saingannya, angkatan Rusia dan Habsburg menyerang Swiss. Pada tahun 1803, Napoleon mengorganisasi pertemuan politikus Swiss dari kedua belah pihak di Paris. Hasilnya adalah UU mediasi yang banyak memulihkan otonomi Swiss dan memperkenalkan konfederasi atas 19 kanton. Untuk selanjutnya, banyak politik Swiss yang akan menyeimbangkan tradisi kanton atas pemerintahan sendiri dengan keperluan pemerintahan pusat. Pada tahun 1815, Kongres Wina benar-benar memulihkan kembali kemerdekaan Swiss dan negara Eropa setuju untuk mengakui kenetralan Swiss secara tetap. Perjanjian itu menandai saat ketika Swiss berperang untuk kali terakhir dalam konflik internasional. Perjanjian itu juga memungkinkan Swiss untuk menambah wilayahnya dengan masuknya kanton Wallis, Neuchâtel, dan Genève. Lalu, memasuki abad ke-20 saat pecahnya Perang Dunia I, negara ini tidak diserang sedikit pun. Itu karena sudah ditetapkannya Swiss sebagai negara netral pada Kongres Wina tahun 1815. Pada Perang Dunia I, Swiss menjadi tempat tinggal untuk seorang revolusioner komunis berkebangsaan Rusia yaitu Vladimir Lenin. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman telah merancang serangan terperinci ke negara ini namun Swiss tidak pernah diserang sama sekali. Kemudian, percobaan oleh Partai Nazi Swiss yang kecil untuk menimbulkan Anschluss oleh Jerman gagal total. Swiss dapat tetap merdeka melalui gabungan pencegahan militer, konsesi ekonomi ke Jerman, dan nasib baik karena peristiwa lebih besar selama perang yang menunda misi tersebut. Swiss menjadi markas penting untuk mata-mata kedua belah pihak selama konflik, dan sering menengahi komunikasi antara blok poros dan sekutu. Sepanjang jalannya perang, Swiss menahan lebih dari 300.000 pengungsi dan 104.000 pasukan asing. 60.000 pengungsi adalah penduduk sipil yang melarikan diri dari penyiksaan oleh Nazi. Sekitar 26.000 sampai 27.000 adalah penduduk Yahudi. Selama perang, Angkatan Udara Swiss mempekerjakan pesawat di kedua belah pihak, menembak jatuh 11 pesawat Luftwaffe pengganggu pada bulan Mei dan Juni 1940. Kemudian, juga pengganggu lain setelah perubahan kebijakan menyusul ancaman dari Jerman. Lebih dari 100 pesawat pengebom sekutu dan awaknya diinternir selama perang. Antara tahun 1944 sampai 1945, pengebom sekutu mengebom sembarangan kota Schaffhausen yang membunuh sekitar 40 jiwa. Dan yang paling populer adalah pengeboman kota Basilea dan Zurich pada tanggal 4 Maret 1945. Itulah sejarah singkat tentang negara Swiss. Dan untuk lebih mengenal lagi tentang Swiss, inilah 20 fakta tentang Swiss. Nama resmi Swiss adalah Confederation Helvetica, diambil dari bahasa Latin yang berarti Konfederasi Swiss. Istilah Latin ini ditemukan dalam dokumen-dokumen resmi yang menjelaskan mengapa negara ini disingkat dengan CH.
Bendera Swiss diperkenalkan sejak tahun 1889 dan ditemukan pada abad ke-12. Tidak ada arti yang spesifik pada bendera ini, namun melihat undang-undang beredar tahun 2017, palang putih di bendera Swiss melambangkan salib Swiss atau salib federal. Yang unik pada bendera ini adalah rasio yang digunakannya, dengan menggunakan rasio 1:1. Dan hanya ada dua negara yang menggunakan rasio ini, yaitu Swiss dan Vatikan. Franc Swiss adalah mata uang resmi dari negara Swiss dan Liechtenstein sejak tahun 1798. Mata uang ini juga merupakan alat pembayaran yang sah di area ensklave Italia. Mata uang ini terbagi menjadi 10, 20, 50, 100, 200, dan 1000 franc. Franc Swiss dikodekan dengan CHF. Jika kita konversikan ke mata uang rupiah, 1 CHF sama dengan 16.600 rupiah. Menurut statistik dunia, Swiss juga memiliki jumlah puncak tertinggi di antara negara Eropa manapun, dengan sekitar 8 puncak di atas ketinggian 4.000 meter. Swiss dikenal dengan negara pegunungan, salah satu pegunungan yang terkenal yaitu Pegunungan Alpen. Selain dikelilingi pegunungan, Swiss juga dikelilingi 7.000 danau, mulai dari Danau Jenewa yang merupakan danau terluas di Swiss, Danau Neuchâtel hingga Lac Léman yang dibagi dengan negara Prancis, dan danau-danau yang lainnya. Kota Jenewa adalah kota terpadat kedua setelah Zurich. Kota ini menjadi markas bagi PBB di Eropa. Selain itu juga ada UNHCR, OHCHR, WHO, ILO, International Telecommunication Union, dan WIPO. Selain badan PBB, ada organisasi lain seperti WTO, WMO, WEF, IOM, IFRC, dan masih banyak lagi. Kenetralan negara ini memang sudah diakui oleh seluruh negara di dunia. Itu tertuang dalam perjanjian dalam Kongres Wina pada tahun 1815. Namun, saran dari seorang santo Swiss yaitu Nicholas of Flu yang berkata jangan terlibat dalam urusan orang lain, menjadi pijakan kebijakan Swiss untuk tetap netral selama berabad-abad. Henry Dunant adalah pendiri Gerakan Palang Merah. Ketika saat Henry melakukan perjalanan untuk urusan bisnis pada tahun 1859, dia menyaksikan akibat-akibat dari pertempuran Solferino. Kemudian, ia tuangkan pengalamannya ke dalam buku yang berjudul A Memory of Solferino, yang menginspirasi pembentukan Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1863. Olahraga paling populer di Swiss adalah ski, snowboarding, dan mendaki gunung. Sedangkan olahraga tradisionalnya adalah swingen atau gulat, hornussen, dan steinstossen. Coklat adalah ekspor utama di Swiss. Dengan 18 pabrik coklat, Swiss memproduksi 172.376 ton coklat pada tahun 2012. Salah satu merek coklat yang terkenal adalah Toblerone. Sekitar 56% listrik di Swiss adalah dari pembangkit listrik tenaga air dan 39% dari pembangkit listrik tenaga nuklir, yang hampir tidak mengakibatkan populasi karbon dioksida. Swiss menghukum orang yang tidak percaya bahwa peristiwa Holocaust benar-benar terjadi. Pengacara di Swiss bersedia menjadi pengacara binatang di pengadilan. Dia bahkan menuntut nelayan yang menangkap terlalu banyak ikan pike. Di Jenewa terdapat kursi raksasa dengan 3 kaki. Kursi ini didedikasikan untuk perlawanan terhadap para penambang di Swiss. Althorn adalah alat musik yang khas di Swiss. Alat musik ini dibuat dari tanduk alami kayu lurus sepanjang beberapa meter dengan lubang berbentuk kerucut dengan corong kayu berbentuk cangkir. Swiss sudah sejak lama menjadi produsen jam mewah. Berbagai merek mewah pun diproduksi di negara ini seperti ini.
Dengan kualitas hidup yang tinggi, kota di Swiss seperti Zurich, Jenewa, dan Bern menempati 10 dari kota ternyaman di dunia. Tangga terpanjang di dunia dengan 11.674 anak tangga terletak di jalan kereta api di Gunung Nissen. Tangga ini memiliki panjang sekitar 3,4 km. Terowongan mobil Saint Gotthard di Swiss memiliki panjang sekitar 10 mil atau 16 km, yang pembangunannya memakan waktu sekitar 10 tahun dan menjadi terowongan terpanjang di dunia. CERN atau the European Organization for Nuclear Research yang berbasis di Jenewa adalah laboratorium fisika partikel terbesar di dunia. Para fisikawan Swiss memenangkan hadiah Nobel tahun 2013 dalam bidang fisika untuk karyanya tentang teori Higgs boson yang akhirnya ditemukan di Sunless Hadron Collider pada tahun 2012. Itulah beberapa fakta dari negara Swiss yang berhasil kita rangkum. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian dan tuliskan di komentar untuk negara mana lagi yang akan kita bahas. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa untuk support terus channel ini.